Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihana Anggi Borumanurung, NPM 1803090033 dari kelas 8C IKS Malam. Di sini saya akan membacakan materi yang berjudul Kekuatan Teori Pembangunan. Kekuatan teori pembangunan. Yang pertama, tanpa teori, para ilmuwan sosial akan kesulitan melakukan penelitian yang empiris. Yang kedua, para ilmuwan menggunakan teori untuk membantu mereka menentukan apa yang perlu dipelajari dan untuk membimbing mereka dalam mempertajam pertanyaan peneliti dan dalam memutuskan bukti apa yang diperlukan untuk mendukung argumen mereka. Dalam hal ini, teori adalah alat penelitian yang sangat kuat. Yang ketiga, teori membentuk proses berpikir. Peneliti meletakkan dasar bagi kerangka analitik mereka, memandu teoritis penelitian mereka, dan menetapkan agenda penelitian mereka. Lalu, teori mengarahkan peneliti untuk mengadopsi metodologi tertentu, menarik mereka untuk memeriksa kumpulan data tertentu, dan mempengaruhi mereka untuk menarik kesimpulan dan implikasi kebijakan tertentu. Teori menuntut kesetiaan ilmuwan sosial ketika peneliti telah membenamkan diri dalam mazhab teoritis tertentu. Mereka cenderung mengembangkan pandangan etnosentris, berpikir bahwa mazhab teoris mereka sendiri adalah yang terbaik di bidangnya. Akibatnya, mereka sering melihat mazhab teoritis lain dengan jijik dan terkadang saling menyerang antar mazhab. Pendekatan akademis yang panas serta perang teori tidak terhindari sampai saat ini. Dalam teori pembangunan ini ada dinamika dan persaingan antar mazhab. Yang pertama, puncak perang teori sering berubah menjadi debat ideologis, pertarungan antara teori ilmiah dan doktrin ideologisnya. Yang kedua, selama periode polarisasi ideologi ini, para peneliti seringkali mengabaikan pandangan teoritis kubu lain secara total, seolah-olah tidak ada yang lebih baik dalam perjalanan pihak lain. Yang ketiga, hanya setelah perdebatan emosional mereka, para ilmuwan sosial dari kubu yang berbeda dapat saling mendekati dan mulai menanggapi argumen pengkritik mereka dengan serius. Yang keempat, belajar dari kesalahan masa lalu mereka, ilmuwan sosial itu secara bertahap dapat memasukkan poin kuat dari kritik mereka ke dalam mazhab teoritis mereka sendiri. Lalu, kecenderungan arah penggabungan ini mungkin tampak tidak lebih dari memasukkan anggur baru ke dalam botol-botol lama, tetapi upaya untuk mensintesis dapat membantu untuk merevitalisasi mazhab lama dan untuk merangsang arah baru dalam studi empiris. Keenam, mesti dicatat bahwa teori bukanlah entitas statis, mereka menyerang teori lain dan mereka mempertahankan argumen mereka sendiri. Ketujuh, setelah terlihat dalam perdebatan teoritis yang panas, mereka dapat mengubah diri mereka menjadi alat penelitian yang lebih baik dari sebelumnya. Terakhir, bidang pembangunan menawarkan contoh sempurna tentang dinamika perubahan dengan mazhab teoritis. Lalu, 3 mazhab dominan. Akhir 1905, bidang pembangunan didominasi oleh aliran modernisasi. Akhir 1960-an, mazhab ini ditantang oleh mazhab ketergantungan radikal. Akhir 1970-an, mazhab sistem dunia bangkit untuk menawarkan mazhab alternatif untuk mengkaji isu pembangunan. Di akhir tahun 1980-an, tampaknya ketiga mazhab ini bergerak menuju konvergensi. Melalui pernyataan-pernyataan di atas, kuliah ini akan mengulas kumpulan perkembangan dan transformasi masing-masing dari 3 mazhab pembangunan yang dominan. Yang pertama, sifat dinamis dan mazhab modernisasi.
mazhab ketergantungan dan mazhab sistem dunia selama 3 dekade terakhir akan diilustrasikan bagaimana mereka menyerang mazhab lain, bagaimana mereka membela diri, dan bagaimana mereka berubah dalam prosesnya, berpartisipasi dalam debat teoritis. Yang kedua, kekuatan masing-masing teori berkembang ini dalam studi empiris akan dibahas. Diskusi akan menunjukkan bagaimana perubahan mazhab teoritis disertai dengan perubahan pernyataan penelitian, agenda penelitian, metodologi penelitian, dan temuan penelitian. Yang ketiga, ini akan menunjukkan kekhasan mazhab sistem dunia. Meskipun literatur sering mencampurkan mazhab sistem dengan mazhab ketergantungan, akan diketemukan di bawah sini kedua mazhab tersebut sangat berbeda. Kerangka teoritis, fokus penelitian, metodologi, dan studi empiris. Mazhab sistem dunia telah memulai rantai studi inovatif tentang ritme sirkulasi ekonomi dunia berkapasitas dan melampaui batas-batas studi ketergantungan. Itu tadi materi yang saya bacai tentang kekuatan teori pembangunan. Gak ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.